Lihat ini bagus. Dila, Marvin, sudah pukul berapa ini? Mana laporan yang saya minta? Kalian ini jangan tunggu saya bicara baru kalian kerjakan. Maaf Bu, saya kira laporannya belum terlalu mendesak jadi belum saya kirimkan Bu. Oh iya, laporan itu. Santailah Bu, baru juga mau saya kerjakan. Kalian ini kalau tidak saya awasi kalian tidak bekerja. Ini bukan tempat untuk bersantai. Iksan, saya terpikir ide untuk next event kita deh. Menurut saya kita mulai saja ya katanya. Setuju Kak, saya juga semalam sempat membuat proposal untuk event ini. Saya bagian sekarang ya Kak, kalau kalian apakah sudah selesai ya. Wah Iksan, proposal kamu itu lumayan bagus loh. Inisiatif kayak gini yang buat kita jadi lebih produktif. Makasih Kak. Selamat malam. Malam Bu. Maaf ya kita harus rapat di jam segini. Jadi bagaimana untuk proposal yang sudah kita bahas sebelumnya? Proposalnya on progress Bu. Oke, baik. Baik, jadi hari ini kita tidak hanya akan membahas soal proposal kita yang lalu, tetapi kita juga akan membahas soal lingkungan kerja di tim kita. Nah, hal itu karena akhir-akhir ini saya melihat sepertinya kesadaran dan rasa tanggung jawab di tim kita sepertinya menurun ya. Menurut saya komunikasi ini terganggu karena tidak semua anggota tim memiliki rasa tanggung jawab dan kedisiplinan terhadap pekerjaan mereka. Sehingga hal inilah yang membuat mereka itu bekerja sesuai instruksi, bukan berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Maaf Bu Rani, tapi menurut saya pendekatan seperti itu justru menghambat kreativitas. Di tim kami percaya bahwa kepercayaan itu dapat mendorong kinerja. Ya kalau tidak disuruh, saya sering bingung harus mengerjakan apa terlebih dahulu. Bukankah lebih baik menunggu arahan daripada mengerjakan sendiri tapi tidak sesuai arahan? Bekerja itu tidak hanya mendengar perintah saja, kita juga tentunya harus memberi ide dan juga kontribusi. Kalau masih berpikir seperti itu ya tim kita tidak akan berkembang. Komunikasi antar pribadi juga pastinya akan memburuk. Sebenarnya saya ingin lebih aktif, tetapi saya khawatir jika saya melakukan kesalahan, saya akan dimarahi. Nah, itulah mengapa komunikasi luar itu penting. Jika kita merasa lebih dihargai, kita lebih berani untuk menyampaikan ide-ide kita kepada yang lain. Baik teman-teman, dari diskusi kali ini kita bisa melihat karena dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang menekankan kontrol seperti yang dilakukan oleh Bu Rani, dan pendekatan yang menekankan pada kepercayaan, motivasi internal seperti yang dilakukan oleh tim marketing. Dua hal ini adalah hal yang baik, jadi tinggal bagaimana kita semua menyatukan kedua hal tersebut agar komunikasi antar pribadi di lingkungan kerja kita itu bisa semakin terarah ke depannya. Benar Bu Yani, mungkin saya juga terlalu kaku dalam pendekatan terhadap rekan tim saya. Tapi saya khawatir jika terlalu berikan mereka kebebasan, maka semuanya itu tidak terkendali. Kami tidak meminta dilepas sepenuhnya Bu, tetapi diberi ruang untuk berkembang. Jadi mulai besok saya harus mencari tahu tugas saya sendiri. Wah, tantangan baru nih. Relax guys, kita kan bisa saling bantu. Bukankah itu inti dari komunikasi yang baik? Sebagai penutup, drama ini menggambarkan dinamika yang terjadi dalam perusahaan dengan dua tipe kelompok karyawan. Kelompok yang menganut prinsip teori X dan kelompok yang berpijak pada teori Y. Perbedaan cara pandang terhadap pekerjaan dan tanggung jawab ini menuntut perusahaan untuk mampu mengelola sumber daya manusia secara adaptif dan bijaksana. Dengan memahami karakteristik masing-masing kelompok, perusahaan dapat menciptakan strategi manajerial yang seimbang demi tercapainya tujuan bersama.